حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تعالى أيضا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العلي العظيم وصدق على لسان سيد المرسلين. آمين. اللهم بارك لنا بالقرآن العظيم ومن الآيات وذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم قراءتنا بهذه الساعة من الإجابة والبركة. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على صاحب المولد سيدنا محمد وآله خير الورى السجية. واغفر لنا يا الله، وارحمنا يا الله، وتقبل أعمالنا يا الله يا الله يا الله يا ذا العلا في هذه الليلة ومن كل الليالي، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kepada para pemegang amanah kunjen daripada Maulana Sunan Kesem yang saya hormati, dan yang menerima kami akhina fillah Bapak Sahibul Salamah, Sahibul, dan saudara Gus Hadi, Bapak Abdul Rahim. Dan alhamdulillah malam ini rombongan dari Semarang Urbana bisa hadir di tengah-tengah kita, dan yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ini akhir daripada hari-hari yang penuh rahmatillah, yaitu bulan Rabiul Awal. Injing insyaallah sudah masuk tanggal 1 Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Malam ini bertepatan dengan malam Jumat Kliwon akhir daripada bulan Rabiul Awal. Mugi-mugi kita semuanya ziarah, diterima hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yang penuh karomah, malam yang penuh barokah, malam yang sampai pagi hari, di mana kalau kita bisa membaca salawat-salawat sebanyak mungkin. Karena pembacaan salawat di bulan Rabiul Awal ini yang para ulama, para wali-wali mengejar, karena turunnya lahirnya Kanjeng Nabi di bulan Rabiul Awal. Perintah Gusti Allah untuk membaca salawat adalah di bulan di mana bulan Rabiul Awal wujud zainul wujud. Dan turunnya ayat tentang perintah kepada Gusti Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya bukan di bulan Rabiul Awal, tetapi di bulan Sya'ban. Turunnya ayat di pertengahan bulan Sya'ban, yaitu firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala sifatnya maha agung, sifatnya Gusti Allah maha memberi. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Kanjeng Nabi bukan seperti kita bersalawat kepada Kanjeng Nabi. Karena Allah Al-Khaliq, Allah Sang Maha Pencipta. Bagaimana Gusti Allah bersalawat kepada Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Rasulullah, memberi kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karomah, rahmat, karomah, barokah. 3 hal yang disandang oleh Kanjeng Nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah, barokah serta rahmatnya kepada Kanjeng Nabi sampai habis dunia. Karena yang memberi ini sang abadi Allah. Pemberiannya Allah kepada Kanjeng Nabi abadi. Jadi kalau kita bersalawat kepada Kanjeng Nabi, Allah bersalawat kepada Kanjeng Nabi tidak sama. Allah memberi kepada Rasulullah SAW. Di dalam hadits qudsi tabaraka wa ta'ala yaqul, innallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati musabbihati bi qudsi. Innallaha ta'ala amarakum, Gusti Allah memerintah kepada kita agar kita ini bersalawat yang dimulai dari Gusti Allah. Seolah-olah Gusti Allah memberi contoh kepada makhluknya tentang bagaimana kita harus cinta kepada Rasulullah, harus mengikuti apa-apa yang diamanatkan dari Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, para malaikat, salawatnya para malaikat mendoakan Kanjeng Nabi. Ya sama seperti kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Kanjeng Nabi karomah, barokah serta rahmat, malaikat mendoakan Kanjeng Nabi terus sampai yaumil qiyamah. Lalu konteks ini ayat, lalu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala aman. Sinten niku tiang-tiang amanu, salatnya bener, posone Ramadan bener, lalu sawahnya panen, mengeluarkan zakat. Itu yang namanya aman. Yang ini yang bisa bersalawat kepada Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, sallu, bersalawatlah alaihi, kepada Kanjeng Nabi, wasallimu, dengan salam, dengan hormat, taslima, dengan penuh daripada akhlak moralitas yang tinggi, salawat kepada Rasulullah. Jadi kalau kita mendengar namanya Rasulullah, nggak usah teriak, kurang sopan. Jadi kalau kita salawat kepada Kanjeng Nabi, cukup pelan, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sebab setiap salawat yang kita ucapkan langsung dapat 3 hal dari Allah SWT. Yang pertama, Allah memberikan pahala 10 sekali salawat. Lalu yang kedua, Allah mengambil dosa kita 10. Gak cukup, diberi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala 10 derajat kehidupan kita. Jadi kalau kita baca salawat sekali, gak langsung dapat 3 hal. Apalagi kalau baca 100 kali. Apalagi kalau misalnya kita baca sampai 1000, luar biasa. Bahkan di malam Jumat, di dalam hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah,
oleh An-Nasai dan Tirmidzi, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya lailatal jum'ata aw yawmal jum'ata mi'atan marrah ghadallahu hawaiju fid dunya 30 wa fil akhirah 70. Siapa-siapa daripada umatku di malam Jumat atau di hari Jumat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk dari Jumat sampai ke Jumat ke depan Allah membantu masalah-masalah dunianya 30%. Yang 70 ditaruh besok di yaumil qiyamah, pada hari kita ditimbang amal-amal kita. Ini yang membantu nanti yaumil mizan. Dengan jelas Rasulullah SAW mengajari kita agar bersalawat kepada Nabi Muhammad supaya dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah dan dicintai oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah membuka pintu rahmatnya kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam surat Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Setiap Al-Quran yang diawali kalimat qul, dan itu perintah Gusti Allah. Artinya katakan ya Muhammad, sampaikan, in kuntum tuhibbunallah, apakah mereka hamba-hambaku dari umatmu, wahai kekasihku Muhammad, mau ridho dari aku Allah, fattabi'uni, ikutilah engkau ya Muhammad. Bagaimana kita bisa mengikuti seseorang bila orang tersebut kita tidak kenal? Bohong. Kalau kita mengikuti seseorang, berarti orang tersebut kita kenal. Nah, Gusti Allah ngajak kita, kenalilah Kanjeng Nabi Muhammad. Dengan Anda, dengan sampean mengikuti, mengenali Kanjeng Nabi Muhammad, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Fattabi'uni, ikutilah Rasulullah SAW. Kalau kita sudah cinta sama Rasulullah, yuhibbukumullah, Gusti Allah akan cinta sama kita. Jadi kalau misalnya saya cinta sama Rasulullah, saya ikutin Rasulullah, Gusti Pangeran ikutin saya, nopo untungnya? Sebab manusia itu mempunyai sifat selalu memikirkan keuntungan. Nopo untungnya? Dijawab kalau Gusti Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa sampean. Modalnya apa? Cinta. Kalau kita cinta, apa yang dilakukan yang kita cintai kita ikuti. Dan cinta itu pengorbanan. Cinta itu menyita umur kita. Cinta itu tidak ada hitungan. Untuk sampean cinta karo putrane, apa yang diinginkan oleh sang putra, insya Allah sampean akan usaha. Walaupun nggak punya, sampai utang-utang karena cinta. Nah, kita ini dibawa oleh Allah SWT. Cintailah kekasihku Muhammad. Kalau sampean sudah cinta kepada Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita bisa mengikuti. Untuk 100% bohong zaman ini, 50% bohong zaman saat ini. Kalau kita mengikuti seperti Nabi, 25% itu mengikuti Rasulullah. Kadang-kadang tak makan. Sering Rasulullah sholat subuh, setelah berdoa ke rumahnya, tanya sama istrinya, ada makanan? Enggak ada. Jangan rame, jangan sampai tetangga dengar. Al-yawma
shaim. Dinten niki kula sok puasa. Nganggo dahar gak punya. Napa? Gamisnya atau jubahnya itu banyak tambahan. Di bawah sederhana. Tidurnya ditikar. Sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu waktu dia datengin di tempatnya Ummu Sulaim, seorang sahabat. Di situ dia melihat di tengah hari Rasulullah lagi tidur tikar. Akhirnya bangun, di pipinya bekas tikar-tikar. Nangis Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, kenapa sampai kau nangis? Ya Rasulullah, sampai itu pemimpin. Raja-raja itu tidurnya di kasur yang empuk dan lain-lain sebagainya. Rasulullah bilang dunia jiwa ini kita akan tinggalkan semuanya. Apa yang kita banggakan kecuali amal untuk menghadap Gusti Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah yang mana kita ini punya pemimpin yang akan membela kita besok supaya dikenali oleh Rasulullah. Banyakilah salawat kepada Rasulullah. Perintah Gusti Allah. Sampai kau duo karo Gusti Allah. Walaupun duo niku indah, kalimatnya indah, tetapi tanpa diawali salawat, boten ditampilkan Gusti Allah. Walaupun indah kita berdoa, tetapi tanpa diawali dengan salawat, tidak diterima doa-doa kita. Di dalam hadis, kullu du'ain mahjubun duna sama, fa idza ja'atus sholatu 'alayya shahidat doa. Setiap doa tanpa diawali salawat di awang-awang, nggak sampai ke Gusti Allah. Tetapi kalau kita awali salawat, doa kita itu dikawal oleh salawat. Pak, Bu, kita ini umat Kanjeng Nabi. Kita ini setiap hari sholat 5 waktu. Ada sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, witir, apa lagi? Tahajud, surat sunnah tasbih, istikharah, sholat tarawih, sholat duha, sholat mayyit. Semua rukuk dan sujud kita, sholat wajib maupun sunnah, kalau tidak membaca salawat, tidak diterima sholat kita. Dasar niki sampai mikir, sinten niki Kanjeng Nabi Muhammad. Sholat kita tidak diterima oleh Allah kalau kita tidak bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ini kula panjenengan sedanten mlebu saking kubur berpupus. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Setiap manusia nanti dikubur. Setelah yang ngangkatkan jenazah 7 langkah, malaikat datang, rohnya didudukkan di atas jasadnya. Lalu malaikat jenenge Munkar wa Nakir bertanya, man rabbuka, sinten Tuhan? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ini akan ditanya oleh malaikat. Wa kaifa mahabbatuka ala Muhammadan? Bagaimana cintamu kepada Muhammad? Bagaimana perjuanganmu kepada umat, kepada agamanya Allah yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad? Ini pertanyaan. Kalau kita ini cinta, kita mengerti yang sesungguhnya apa-apa di dalam perjalanan hidup kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala ngajari kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Carilah di dalam hidupmu idola. Dan ini idola sudah ada, kata Allah. Sudah ada di tengah-tengah kalian, panutan. Bila sampai yang mengikuti,
Kanjeng Nabi, bila kalian mengikuti dan menyintai Rasulullah, sampai akan selamat. Dengan penuh kecintaan kepada Rasulullah, apalagi di malam Jumat, akhir di bulan Rabiul Awal. Insya Allah kita keluar di bulan Rabiul Awal, ada pesan nefes di dalam semua kita, bekas mahabbah kepada Rasulullah. Sebab kalau kita ada mahabbah, insya Allah kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari para jamaah, ini malam di tempatnya waliullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di depan para sahabat, fi rajulun, ada orang hidupnya tenang, senang, matinya seperti orang mati syahid. Para sahabat tanya, sinten niku ya Rasulullah, siapa ini orang? Ini orang di dalam perjalanan hidupnya banyak membaca salawat. Yang kedua, ini orang cinta kepada para waliullah, yang hidup maupun yang sudah pupus, yang hidup maupun yang sudah wafat. Pertama, banyak salawat. Kedua, cinta kepada para wali-waliullah. Yang ketiga, hatinya tidak ada iri dengki sama saudara. Malam ini kita sudah banyak baca salawat. Malam ini kita di atapnya para waliullah. Mari kita rubah tatanan kehidupan kita agar dibersihkan sukma kita, hati kita. Jangan ada iri, jangan ada hasud. Orang kalau ada iri dan hasud, hidupnya nggak senang, penyakit cepat datang. Ini malam kita sudah mendapatkan dua hal kita sudah banyak salawat, ziarah kepada waliullah. Dan ini waliullah ini kenapa sampai ini hari, padahal sudah 500 tahun lalu. Kok sampai manusia dari mana-mana datang? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, diangkat derajat kepada Allah. Kok bisa begitu, Be? Karena hidupnya di bawah sederhana, karena hidupnya mengikuti tapak tilas Kanjeng Nabi, yang dari guru-gurunya, dari Sunan Kalijaga sampai Sunan Bonang dan seterusnya sampai sumbernya ke Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu Allah SWT memberi mandat, memberi barokah dalam hidupnya, bahkan sudah meninggal pun beliau tetap didatangi oleh hamba-hamba Allah yang soleh dan solehat. Karena apa? Jujur hidupnya, cinta karo Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu contoh. Dan para waliullah itu gak ada yang mati. Ingat kan? Saya ulangi lagi, ini Quran. Para waliullah itu tidak ada yang mati, hanya jasadnya ditanam, rohnya terus hidup sampai yaumil qiyamah. Itu para waliullah diberi oleh Allah Taala. Walladzina yuqatiluna fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira duga, kata Allah, orang yang dekat dengan aku, dia memperjuangkan agamaku, kalau dia meninggal dunia, dia pupus jasadnya saja, tapi rohnya terus hidup. Di mana rohnya? Inda rabbihim, di sisi Allah. Yurzaqun, diberi rezeki oleh Allah SWT. Bagaimana orang sudah mati kok dapat rezeki? Imam Jalalain dalam tafsirnya dua hal. Para waliullah itu mendapatkan rezeki. Yang pertama, rohnya diberi kebebasan oleh Allah, kemana mau pergi. Kedua, doanya masih didengar oleh Allah SWT dan dikabulkan. Ini khusus ibadillah sholihin, para wali-waliullah. Ya, salah satu kita sekarang datang di atapnya waliullah.
Kita nggak kenal beliau, wajahnya bagaimana kita nggak kenal. Tapi kita datang kemari. Kok bisa kita datang kemari? Ini mahdid dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya ditarik oleh Gusti Allah, sampai kita bisa berziarah malam ini di tempat ini. Kita nggak kenal, wajahnya kayak apa nggak kenal, gitu. Ini salah satu contoh. Ini sesuatu yang luar biasa yang Allah menunjukkan kepada kita. Nah, sampean bisa seperti ini, asal sampean bisa mengikuti jejak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maulid ini yang dibaca ditulis oleh manusia, oleh ulama. Dia pecinta Nabi, dia tulis biografi tentang daripada sejarah Rasulullah, sejarah kelahirannya. Tetapi yang penting kita ini membaca maulid dengan penuh cinta. Kalau maulid dibaca lega kangkung, ya Nabi salam alaika ya Rasul, setiap hari kita baca itu, tapi di dalam hati kita nggak ada asal, tidak ada bekas. Apa artinya kita baca? Justru kita baca penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah. Mari, salah satu contoh malam kita ziarah wali, dia cinta sama Rasulullah. Kalau nggak cinta kita nggak datang, karena dia cinta sama Rasulullah. Allah cinta sama dia. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mari, sebagai penutup, saya akan bawa satu kisah, di mana kisah ini seorang pecinta Rasulullah. Ini kejadiannya di kota Istanbul, Turki. Satu orang tua, dia kerjanya baca Quran dan salawat. Waktu dia meninggal kurang 7 bulan, dia menulis Al-Quran penanya sampai 30 juz. Ya Bu, apa Bu? Pesan sama putranya, nah saya kalau meninggal tulisan saya Quran sampai masukkan ke kamar. Meninggal bapaknya, dikubur, Qurannya dimasukkan. Wasiat. Setahun kemudian anaknya itu berangkat haji. Setelah haji, manasik haji dia selesaikan, dia ziarah ke Madinah. 40 waktu dia, kurang lebih 8 hari. Setelah 3 hari di Madinah, dia jalan-jalan. Setelah 3 hari dia jalan-jalan di Madinah. Tahu-tahu melihat toko antik, kok ada Quran seperti punya bapaknya. Masuk. Ya saya boleh melihat Quran. Oh, dipegang Qurannya, dibuka tulisan bapaknya. Heran. Harganya berapa ini? 150 riyal. Saya beli. Ini dapat dari mana sampai? Oh, saya beli sama tukang gali kubur. Tukang gali kubur. Iya. Saya minta alamatnya. Jadi kejadian itu. Saya minta alamatnya. Dikasih alamatnya, dibayar, Quran itu dibawa. Dicari alamatnya, ketemu tukang gali. Ditanya, sampai ini dapatnya dari mana? Ini di Arab ini, di Madinah atau di Mekah. Itu kalau orang meninggal nggak lebih dari 8 bulan atau 7 bulan, itu dibongkar. Kalau ada tulangnya, dimatikan tulangnya. Karena seluruh dunia itu haji dan banyak orang yang mati di sana. Jadi kalau misalnya sudah habis waktunya atau bulannya, disisihkan diganti orang lain biasanya. Nah, waktu saya bongkar ini, ternyata masih foto jasadnya. Qurannya masih foto. Kalau gitu bisa sampai antarkan saya ke kuburan. Oh, saya tidak berani. Dia minta tolong saya. Baik, waktu
waktu sholat. Kalau waktu sholat zuhur, polisi itu nggak jaga. Nah, sampai masuk, saya tunjukkan. Persis zuhur, dikasih duit, minta 100 real atau apa. Diantarkan, waktu azan zuhur, dia masuk ke kuburan umum kami. Diketuk itu, dibuka dia wajah bapaknya. Matinya di Istanbul, kok jasadnya ada di Madinah? Bingung dia. Habis pikir, itu Quran dikembalikan lagi, ditutup. Lindung 3 hari di Raudhah Nabi, di masjidnya Rasulullah. Minta sama Allah, apa ini? Apa ini? Malam keempat, dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, si anak ini mimpi tidur di Raudhah, dia baca-baca tiduran, tidak ada yang berbakat ini. Nah, sampean jangan kaget. Aku ini dibawa oleh malaikat jasadku kemari. Karena aku tertulis sebagai pecinta Rasulullah. Rasulullah yang minta supaya dekat. Makanya nak, banyakilah baca salawat, mengangkat derajat kita. Dengan salawat itu insya Allah segala permasalahan insya Allah dibantu oleh Allah. Ini kejadian benar. Matinya di Istanbul, jasadnya ada di mana? Didatangin sama bapaknya. Saya ini, saya ini. Dan saya setiap hari menghadiri majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta itu mahal, cinta itu penuh pengorbanan. Dan insya Allah, kenapa kok sampai bicara salawat? Kenapa nggak bicara ya Allah, ya Latif, ya Kabir, ya Alim, ya Khabir? Kok salawat saja? Jangan salah. Kalau kita baca salawat itu 2 zikir. Sebelum kita nyanda jenenge Kanjeng Nabi, kita awali dengan apa? Allahumma. Artinya ini Allahumma, ya Allah ya Gusti, demi nama-namamu Asmaul Husna, aku berpuluh salam dan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Allahumma rangkuman dari Asmaul Husna. Makanya salawat itu boleh dibaca di mana-mana, yang tidak boleh buat tempat di kamar mandi dan setelah bersetubuh dengan istrinya harus dibersihkan. Lainnya monggo kemana sampai, mau jalan, mau naik motor, naik angkot, naik segala macam boleh baca salawat. Nah, kalau kita baca salawat 2 pikir, ayo kita rubah kehidupan kita, tatanan kehidupan kita rubah. Mau apa lagi? Mari kita mendekatkan diri sama Allah. Sampai cari duit bagus, sebanyak-banyaknya bagus, tapi untuk ibadah, supaya sampai mendapatkan berkat atau darajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya terima kasih kepada Abdul Rahim, kepada Sahibus Salamah. Insya Allah ini malam, setiap malam Jumat keluar bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sebab saya melihat insya Allah ahli daerah-daerah sini semua, para wali semuanya insya Allah hadir. Membacakan Quran. Ya sampai kalau datang dengan jujur supaya keluar dari tempatnya waliullah ini, hajat kita dikabulkan. Mari kita tutup doa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
Rasulullah. Sayyidina Muhammad Babullah. Sayyidina Muhammad Babullah. Sayyidina Muhammad Habibullah. Sayyidina Muhammad Habibullah. Sayyidina Muhammad Nurullah. Sayyidina Muhammad Nurullah. Amin. Alaiha nahya wa alaiha namut wa nubqi insyaallah ta'ala dan amin. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin khaza'inu biyadik wa na'udzu bika min kulli syarrin khaza'inu biyadik wa nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama-sama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي
Nabi Muhammad